Hai, selamat datang di channel pembelajaran yang gak bikin ngantuk. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu konflik dalam agama. Agama seharusnya membawa kedamaian, tapi kenapa justru sering jadi alasan terjadinya konflik ya? Mulai dari perbedaan penafsiran, hingga campur tangan politik, semua bisa jadi pemicu. Di video ini, kita akan bahas secara singkat dan jelas apa penyebab konflik dalam agama, bagaimana bentuknya, dan yang paling penting bagaimana cara mengatasinya. Yuk simak sampai habis. Tujuan pembelajaran kali ini dapat menjelaskan pengertian konflik dalam agama, mengidentifikasi penyebab-penyebab umum konflik keagamaan, menyebutkan dan memberi contoh bentuk-bentuk konflik internal dan eksternal dalam agama, menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat konflik agama, menguraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik agama, menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Konflik dalam agama. Konflik dalam agama merujuk pada ketidaksepahaman, pertentangan, atau bentrokan yang terjadi baik dalam satu agama maupun antar agama yang berbeda. Konflik ini bisa berakar dari berbagai faktor dan memiliki manifestasi yang beragam. Penyebab umum konflik dalam agama. 1. Perbedaan penafsiran doktrin atau kitab suci. Salah satu sumber konflik terbesar adalah interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama, kitab suci, atau tradisi. Ini dapat memicu perpecahan dalam satu agama, misalnya aliran-aliran dalam Kristen atau Islam, atau menjadi dasar perselisihan antar agama. 2. Perebutan kekuasaan dan otoritas. Konflik seringkali timbul dari perebutan kendali atas institusi keagamaan, kepemimpinan spiritual, atau pengaruh politik yang didasarkan pada agama. 3. Faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi yang tidak setara, ketidakadilan sosial, atau perebutan sumber daya dapat diperparah dengan bermanifestasi sebagai konflik keagamaan, terutama ketika identitas agama selaras dengan garis ekonomi atau sosial tertentu. 4. Identitas dan etnosentrisme agama. Rasa superioritas agama, pandangan bahwa agama sendiri adalah yang paling benar dan eksklusif, dapat memicu intoleransi dan diskriminasi terhadap penganut agama lain. 5. Campur tangan politik. Agama seringkali dimanfaatkan sebagai alat politik oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan tertentu, memicu konflik demi keuntungan politik. 6. Sejarah konflik dan trauma. Pengalaman konflik di masa lalu, dendam, atau trauma kolektif antar kelompok agama dapat terus membara dan memicu konflik baru. Dan yang terakhir, ekspansi dan proselitisme. Upaya menyebarkan agama atau misionaris atau dakwah yang agresif atau dianggap mengancam oleh kelompok agama lain dapat memicu ketegangan. Lanjut, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk konflik dalam agama yang internal. 1. Adanya perpecahan sekte atau mazhab, misalnya seperti Sunni, Syiah dalam Islam, Katolik Protestan dalam Kristen. Lalu debat teologis dan perbedaan interpretasi, perebutan kepemimpinan atau otoritas spiritual. Lalu ada bentuk-bentuk konflik dalam agama yang eksternal. Yang pertama adalah konflik sosial dalam kekerasan komunal, misalnya konflik Kristen Muslim di beberapa wilayah, diskriminasi dan penganiayaan terhadap kelompok agama minoritas, perang yang didasari atau perburukan oleh sentimen agama, perdebatan publik, dan perselisihan ideologis antar agama. Dampak konflik dalam agama. Yang pertama, hilangnya nyawa dan harta benda. Yang kedua, perpecahan sosial dan fragmentasi masyarakat. Yang ketiga, kerugian ekonomi dan pembangunan yang terhambat. Yang keempat, trauma psikologis dan penderitaan berkepanjangan. Dan yang kelima, merosotnya toleransi dan saling pengertian antar kelompok. Yang terakhir yaitu pencitraan negatif terhadap agama itu sendiri. Ada pula upaya mengatasi konflik dalam agama, yaitu yang pertama, dialog antara agama, mendorong komunikasi dan saling pengertian antara pemuka dan penganut agama yang berbeda. Yang kedua, pendidikan toleransi dan pluralisme, menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan sejak dini. Yang ketiga, peran pemimpin agama. Pemimpin agama memiliki peran krusial dalam menyebarkan pesan damai dan menolak kekerasan atas nama agama. Yang keempat, penyelesaian konflik non-kekerasan, yaitu menggunakan mekanisme mediasi, negosiasi, dan
terase. Yang kelima, ada keadilan sosial dan ekonomi, mengatasi akar masalah ekonomi dan sosial yang seringkali memperburuk konflik keagamaan. Dan yang terakhir ada menegakkan hukum yang adil, yaitu memastikan keadilan bagi semua kelompok tanpa memandang afiliasi agama. Memahami akar dan manifestasi konflik dalam agama adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis, di mana perbedaan agama dapat menjadi sumber kekayaan daripada perpecahan. Konflik dalam agama bukanlah hal yang sepele. Dampaknya bisa besar dan menyakitkan. Tetapi ingat, setiap perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling dipahami. Toleransi, dialog, dan keadilan adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan damai. Kalau kamu setuju bahwa agama seharusnya menyatukan bukan memecah belah, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ya. Sampai jumpa!